Yaitu budaya salam pendidikan bagi kita semua. Yang terhormat PLT Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Akbar. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility dan Community Development Ibu Anissa Wahyuni Arsad SIPMA dan Bapak Dr. Erwiantono SPI MSI, serta yang kami cintai seluruh peserta kuliah umum bersama Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbahagia. Hadirin berbahagia, puji syukur kita panjatkan dengan Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan sehat, sentosa, dan tak kurang satu apapun dalam acara kuliah bersama Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman delapan ke zaman tenggelam. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Ukar yang telah memberi kami tempat belajar yang sangat nyaman dan juga memberi kami kesempatan untuk belajar di luar ruang kuliah, dan semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan selamat juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Antara jauh-jauh lewat jalur 2 ke sini, dan alhamdulillah selamat semua ya. Nyamannya tinggalan jalur 2? Aman nyamannya? Fitnya nggak goyang kepalanya? Nggak goyang. Oke. Dan semoga setelah pulang dari sini bukan cuma jalan-jalan aja yang dapat, tapi ilmu dan juga pengalaman yang diterapkan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan serta arahan yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah kita yaitu Bapak Erwiantono. Bapak Erwiantono. Gua agak takut waktu Hada bilang tercinta. Aman ya? Aman. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya Erwiantono, tuh ada Bu Ica, terus juga ada Pak Doni dari Fakultas Perikanan. Pak Doni masih single, masih available. Nah, ini lah. Oke. Masih kan? Masih. Sincan kabur tadi. Baru udah bilang. Di sana ada Bu Ica. Akhirnya ada perempuan hilaf yang bersedia menerima dia. Atau juga sudah soal. Baik, ada 2 program studi yang hadir hari ini. Anak fisik, boleh? Kenapa berasa anak kehutanan? Terus ada teman-teman juga, anak-anak kelautan? Bisa lah. Lepas kendali. Kayaknya yang kelautan lebih bau matahari ya. Padahal yang pakai motor tadi anak-anak fisik ya. Terima kasih sudah jauh-jauh buat belajar. Unmul ke depan berusaha mulai banyak membuka diri. Unmul harus menggeser paradigmanya bahwa kampus itu bukan menara gading, kampus itu bukan yang paling tahu. Di luar sana ada banyak orang-orang yang tidak sekolah, tapi terus disiplin untuk belajar. Nanti boleh nanya Akbar, kenapa dia memilih mendeokan dirinya. Tetapi bukan berarti dia nggak belajar. Hampir seluruh waktunya, atau mungkin teman-teman yang lain, ijazah nanti yang kalian dapat itu cuma selembar kertas yang tidak membuktikan apapun kalau tidak punya karya, kalau tidak hadir di masyarakat. Berat ya? Demikian pelajaran agama kita hari ini. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti kuliahnya bisa relevan dengan apa yang menjadi masalah Kalimantan Timur hari ini. IKN sudah di depan mata, tapi seberapa jauh kita siap menyambutnya? Kalau nanti tambang suatu saat pasti habis,
Lingkungan sudah pasti akan banyak mendapatkan beban. Bencana ekologis kita ada diskusi di kelas. Terus kita mau ngapain? Yang kalian sekarang hadapi adalah bonus demografi untuk Indonesia. Puncaknya nanti di 2030, lalu puncaknya lagi itu di 2040. Itu masa di mana kalian mudah-mudahan nanti tidak jomblo seperti sekarang, punya pasangan, punya anak, ya kan? Terus anaknya nanti hidupnya mau ngapain? Di pembangunan berkelanjutan kita bicara banyak di kelas bahwa yang disebut berkelanjutan itu adalah kita bisa hidup hari ini, tapi anak-anak kita juga punya masa depan yang minimal sama baiknya dengan kita. Kita belajarnya teori. Teman-teman di komite ekraf melakukannya dari hari ke hari, melawan banyak ketidakyakinan orang lain bahwa anak-anak muda Kalimantan Timur berhak untuk hidup yang layak dan sejahtera. Masa nggak pulau sih kalau udah ngomong gini? Ya. Gue cuma ngingetin bahwa pasar tenaga kerja Asia Tenggara itu sudah dibuka dari 2018. Orang Filipina yang bahasa Inggrisnya jauh lebih baik dari kita. Apalagi Singapura yang targetnya adalah Eropa, itu bisa kerja di kita, di Tenggarong, di Sangatta, dimanapun, di mana perusahaan-perusahaan internasional itu masuk ke kita, dan pajak mereka sekarang tidak sebesar dulu. Artinya apa? Saingan kalian itu akan semakin keras. Modal cakep nggak cukup, modal bacot nggak cukup. Tapi modal kompeten yang akan membuat kita hidup dengan layak. Ini jadi beneran ceramah agama nih. Oke. Ya. Gue cuma bisa bilang bahwa tugas kami Unmul itu menyediakan kesempatan belajar sebaik-baiknya buat kalian. Kalau sehari-hari kalian dengerin saya cuma teori, hari ini kita dengerin teman-teman yang fight day by day di lapangan, meyakinkan orang, menghadapi ketidakyakinan juga dari banyak pihak bahwa ekonomi dan pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah masa depan Kalimantan Timur. Boleh lah. 60 orang di ruangan ini harus memikirkan masa depannya kan? Kita tidak menolak tambang, kita menyikapinya dengan penuh kehati-hatian, tapi kita nyiapin masa depan kalian supaya kalian bisa hidup dengan layak. Saya mengutip puisi terakhir dari W.S. Rendra. Apa gunanya berkesenian kalau tidak memikirkan masalah kehidupan? Apa artinya berpikir kalau terlepas dari derita lingkungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang umroh agak religius banget. Tapi bawah. Ya, dia orang yang kami kenal 2019 baru. Ya, tetapi dari cara berpikir punya banyak kesamaan. Bedanya adalah waktu saya mau pasang tato, teman saya yang nato itu alatnya rusak, alhamdulillah. Itu aja bedanya. Enggak, kesamaannya banyak. Kami sama-sama yakin bahwa Kalimantan Timur siap untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Erwin. Minggu pelajaran ya, udah agak pusing ya, karena dibekali sama catatan nanti ya buat laporan individu ya Pak ya. Dan juga Rias jangan lupa. Oh ya, biar semangat nanti pas aku bilang siapa kita, bilangnya kami Melorman Muda gitu ya. Kami Melorman Muda ya. Karena dia kan Museum Tenggarong Melorman. Siapa kita? Kami Melorman Muda. Oke, siap, semangatnya sudah mulai menggebu-gebu. Dan bisa kita lihat di sebelah saya ada orang ganteng pakai baju merah, tapi bukan Ganjar Pranowo. Ada tuan rumah kita ya.
yaitu PLT dari Komite Ekonomi Kreatif dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk lebih jelasnya dan untuk sambutan yang lebih luar biasa lagi akan kita persilakan langsung pada Bapak Akbar. Kami persilakan. Ya, sekali materi mungkin ya sekalian. Silakan Bapak Akbar. Cek aman ya. Oke. Claude Bissell menuliskan dalam bukunya bahwa kalau ingin hidup enak itu hiduplah penuh risiko, walaupun orang lain berpikirnya itu tidak aman. Jadi sederhananya kalau ingin hidup enak itu pilihlah hidup yang sulit ya, prosesnya sulit, apa-apa sulit. Tapi kalau pengen hidup sulit, pilihlah proses yang enak. Jadi tidur-tiduran aja, main ML, PUBG, sleep callan gitu ya. Abang tau sleep call? Kan gue teman sebaya. Oh, teman sebaya. Sebaya bapaknya. Sebaya bapaknya. Mereka sebaya. Jadi itu ada budaya baru, sleep call namanya, saling memaksa. Jadi ketika orang dekat, gitu kan? Betul. Ketika dua orang berbeda jenis dekat, yang sejenis saya nggak tahu ya, saya tahunya berbeda jenis. Berbeda jenis itu dekat, itu biasanya udah seharian jalan nonton ke Big Mall, pulangnya masih sleep callan, udah capek kan seharian kan. Udah ketemu, alasannya sepele, pengen lihat kamu tidur. Dan biasanya terakhir ya udah kamu tutup duluan. Enggak, kamu dong, gitu kan? Cewek cowok tuh biasanya saling lempar. Giliran ceweknya ketiduran, cowoknya buka aplikasi hijau bang. Belanja online Tokopedia seperti itu. People in life. Iya. Dan Rhonda Black menuliskan dalam buku The Secret. Mungkin ada yang pernah baca The Secret ya, ada ya pasti ya. Itu buku umum banget. Dan itu salah satu bestseller dunia dan salah satu buku favorit yang membentuk karakter saya ketika saya remaja. Mengatakan bahwa semesta itu cara kerjanya adalah bagaimana semesta itu mempunyai hukum tarik menarik atau the law of attraction. Bagaimana kita berprasangka baik kepada semesta dan begitu pula semesta. Contoh ketika final kemarin usia berapa? U22 ya. Ketika U22 pertandingannya itu di Vietnam, Kamboja. Semua orang tuh bisa nonton. Mau dia di Penajam, mau dia di Babulu Darat, mau dia di Lepake, mau di Samarinda, mau di Jakarta, mau di mana-mana bisa nonton. Tapi dengan syarat hanya orang yang mau menonton final U22 yang bisa menyaksikannya. Yang enggak, juga enggak. Begitu juga ketika kesuksesan semesta itu orang-orang yang sukses seperti Bang Erwin ini mengirimkan kesuksesan itu ke semesta. Orang yang punya Ferrari di Itali itu mengirimkan kesuksesannya ke semesta. Dan hanya orang-orang sukses yang pengen Ferrari yang narik energinya. Orang-orang yang nggak mau sukses nggak akan pernah narik energinya. Jadi gitulah cara semesta bekerja. Kalau kita berprasangka buruk gagal, dia akan gagal. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa menarik energi tersebut. Udah cocok kan? Gue jadi saya dukung bisnis loh. Gue udah bisa pensiun. Gue udah bisa pensiun. Oke, pepatah lama, tak kenal maka tak aruf. Biasanya kalau nggak kenal harus dijodohin bang, disuruh buka cadar, pura-pura nganter tes gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang, karena alhamdulillah sudah sold out semua di depan, hanya Hakim yang masih available. Dan teman-teman masih bingung kenapa bisa pria bertato ini menjadi ketua Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara. Seperti itu. Preman ini kok bisa memimpin pergerakan Kutai Kartanegara 20 kecamatan. Dan tato ini tuh sebenarnya terkadang membawa hoki, terkadang membawa apa ya? Krisis sedikit. Contoh ketika Bu Sri bersama Bang Erwin memimpin kami untuk berhadapan langsung dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif,
Bang Erwin itu berbisik kepada saya, Bang, kata Bu Sri lu harus pakai batik tanam panjang. Gua paham maksud Bang Erwin. Pada saat itu Bu Sri hanya gak nyaman mungkin kan presentator mungkin. Itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama tuh puncak kok. Jadi gini, ceritanya gini. Ngumpulin data tuh repot, ya kan? Bu Sri, sekda kita, itu minta kami mengumpulkan data. Saya ngirimkan akbar ke dinas-dinas untuk ngumpulin data. Benar nggak ada barangnya nih, pelaku ekraf ini? Akbar pertemuan pertama, kedua udah pakai baju batik, ditolak. Kita nggak siap sama data, buruk data kita. Baju metal Bang. Ya. Pertemuan ketiga saya bilang, Bar pakai baju metal, tunjukin tato. Kita pakai gerakan ormas kan. Datanya dapat nggak juga. Lanjut kan. Yang ada dinasa takut. Oke, sebelum kita berbicara ekraf, perkenalkan saya Akbar Maka, teman-teman. Saya memimpin pergerakan bersama tim yang super hebat juga. Ini Ato, admin kami di ekraf. Alumni tahun berapa toh? Fakultas Hukum Unmul 2006. Wih, abang senior gak umur nih ya. Dan saya, bersama teman-teman saya dulu kuliah di STHB Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, dan kemudian takdir membawa saya DO karena kebanyakan main band. Oke, next talk. Kenapa saya bisa DO? Jadi hidup itu pilihan teman-teman. Ketika saya hampir berakhir dengan menyusun atau mengajukan judul skripsi, saya keterima di Musika Studio. Jadi ini sore ada gambar tidak senonoh perempuan sedang nungging. Dan ketika saya harus maju seminar, takdir membawa saya keterima sebagai anak muda usia masih muda banget, 21 tahun harus take kontrak dengan Musika Studio. Akhirnya ayah saya itu almarhum orangnya demokratis banget. Beliau berkata bahwa hidup itu pilihan Bang. Kalau kamu mau memilih untuk berkarir di dunia entertain, kamu pilih. Tapi jika kamu pengen jadi lawyer, teruskan kuliahmu. Akhirnya saya memilih untuk bersama Melbox, bersama album Semua Mata Tertuju 2003. Dan saya kontrak umur 19 tahun pada saat itu. Dan 21 tahun saya rilis album, tour Indonesia, main di TV, banyak uang, kaya, sombong, dan akhirnya jatuh miskin kembali. Seperti itu, dan alhamdulillah Allah mengingatkan saya bahwa ketika kita naik jangan pernah sombong. Oke, next up. Dan next lagi, Musika Studio itu label yang menaungi Iwan Fals, Chrisye, Noah, terus banyak lagi. Dan dulu betapa susahnya mau rekaman, dan ketika dapat peluang rekaman kita harus memilih akhirnya. Pulang ke Tenggarong, teman-teman, saya tuh bingung. Bingungnya karena teman-teman Tenggarong itu udah beralih profesi. Teman-teman saya, teman mabok, teman apa dulu ya, cerita masa muda, mereka udah jadi PNS, jadi ASN, jadi DHL, dan kehidupan itu jadi berbeda. Mereka berpikir bahwa masa depan harus dikejar lewat jalur PNS. Saya nggak punya teman, kebingungan. Akhirnya saya buka namanya Distorsi. Itu kita berawal dari studio musik rental, yang kemudian studio recording, menjadi clothing, distro, record label, hingga promotor musik untuk festival musik skala internasional bernama Rockin Borneo. Teman-teman mungkin masih muda banget ya waktu Rockin Borneo ya? SMP ya? Tapi sempat nonton nih? Siap, oke, next. Setua itu saya 40 tahun teman-teman tahun ini, alhamdulillah usia. Nggak nanya ya? Anak saya SMA kelas 3 tahun ini, yang kedua masuk SD. Alhamdulillahnya istri saya masih betah dengan keberandalan saya. Dan akhirnya teman-teman terjawab bahwa saya vokalis dari grup band Kapital yang kata orang musik setan, karena musiknya penuh teriak-teriakan growl gitu ya, mosing dan lain-lain. Ketika orang mengatakan musik setan gitu kan, akhirnya saya berpikir bahwa ternyata setan punya selera yang bagus kalau dia suka metal gitu ya. Dan punya 7 album, Metamorphosis, Reinkarnasi, Simboli Kegelapan, dan ini yang membawa nama kami akhirnya berkeliling dunia, yaitu Teror dari Belantara. Kemudian ada album Anonymous, Semesta Rawa, album Mantra yang membawa kami tur Taiwan, hampir tur Malaysia, dan ketika mau tur Jepang kami COVID. Nah seperti itu. Akhirnya tiarap, next lagi.
Ini album-albumnya. Dan akhirnya kita ketemu kata kunci bahwa bangga menjadi anak muda Kalimantan Timur itu adalah salah satu senjata ampuh yang sangat mematikan, itu berbahaya. Kenapa? Saya akhirnya meriset. Contoh, kenapa Pusamania mau hujan badai, hujan batu, hujan salju, hujan uang atau hujan apapun sekalipun, ketika Borneo FC main, itu mereka datang teman-teman. Ternyata adalah kecintaan mereka akan Pusamania. Mereka merasa itu representasi dari mereka, bagian dari mereka. Lokal wisdom banget, kecintaan akan daerah. Itulah yang akhirnya membuat Kapital bertemu formula bahwa yuk kita bangga jadi anak muda Kalimantan Timur. Akhirnya kita rilislah album Teror dari Belantara, yang mana tujuan utamanya adalah meruntuhkan dominasi Pulau Jawa. Sekarang kita tahu hanya band-band Jakarta, Bandung yang berkuasa di skena musik Indonesia, dan kita pengen ngasih tahu kepada mereka bahwa banyak loh band-band bagus dari Kalimantan Timur yang sedang menunggu antrian. Biarkan Kapital menjadi lokomotifnya, seperti itu. Oke, next. Tuh ya. Dan ini album Mantra juga masih sama dengan lokal wisdomnya. Dan akhirnya kita bersepakat bahwa hal ini menjadikan pundi-pundi uang yang cukup luar biasa. Ketika kita merilis jaket Teror dari Belantara, teman-teman, itu kita mampu menjual 750 eksemplar jaket dengan harga 350.000 satu jaketnya. Dan ketika kita merilis penutup muka Slayer untuk naik motor, itu kita merilis 2000 eksemplar bergambar Hudo. Jadi topeng Hudo kita jadikan Slayer, itu lakunya ternyata luar biasa. Dan kemudian ketika kita merilis baju bernama Mutu Manikam bergambar ibu-ibu, bergambar Dayak Kenyak, itu mampu terjual 1.200 lembar dengan harga jual 175.000 satu lembarnya. Teman-teman silahkan kalikan. Hanya diam di Tenggarong, tapi kita bisa berbisnis ke seluruh Indonesia. Artinya apa? Passion it works, itu benar. Jadi kalau kita kerja dengan apa yang kita cintai, konsisten, itu akan jadi duit. Jadi perspektif berpikirnya, kerangka berpikirnya kita balik. Jangan karena duit dulu kita bekerja, tapi karena kecintaan dan kesenangan kita. 5 tahun berikutnya itu akan jadi sesuatu yang jadi duit, seperti itu. Oke, next. Kemudian kita mulai belajar Tenggarong Berisik, event kecil-kecilan. Penontonnya cuma 50 orang pertama, naik ke 300 orang, naik 1.400 orang. Dan inilah yang akhirnya membuat Distorsi itu next levelnya adalah festival musik internasional. Teman-teman percaya nggak bahwa ketika mendatangkan Sepultura dari Brazil, kita itu tidak tahu caranya bagaimana membuat festival yang internasional. Kita nekat email ke manajemennya Sepultura di Brazil, di Sao Paulo. Mereka bertanya, Tenggarong itu seperti apa, kotanya seperti apa, jalannya seperti apa, hotelnya seperti apa, venue-nya seperti apa. Akhirnya kita foto-foto, kita kirimkan. Seminggu manajemennya menjawab, oke, di tengah kepadatan tur dunia kami ingin menyinggahi Kutai Kartanegara, Tenggarong, tapi silahkan kirimkan DP berapa ribu dolar gitu ya. Disinilah puncaknya teman-teman, beberapa teman donasi yang ada di Distorsi, kita the power of urunan, kumpulkan uangnya, ternyata masih jauh dari kata cukup. Dan saya akhirnya meminjam sertifikat rumah bapak saya gadaikan teman-teman 250 juta untuk bayar DP-nya Sepultura. Dan alhamdulillahnya hal tersebut keputusan yang tepat. Saya tidak bisa makan hampir 1 bulan karena saya kebingungan untuk mencari sisanya, pelunasannya. Dalam 2 minggu berikutnya Sepultura tuh email, oke, kita udah confirm, kita rilis di website kita, tapi tolong pelunasannya segera dilunasi. Teman-teman bayangin, saya masuk hampir ke semua merek rokok yang ada di Kaltim, semuanya menolak karena Tenggarong itu second city. Mereka tidak mau mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kota sekecil Tenggarong. Dan saya hampir putus asa, hampir tidak ada orang yang peduli dengan itu. Dan saya hampir nggak bisa ngasih makan, nggak karuan, nggak tidur tuh, kebangun mikirkan hutang yang hampir 1 M harus saya lunasi.
hanya dalam waktu dikasih deadline 1 minggu lagi, kalau tidak DP 250 juta itu hangus. Dan akhirnya saya sempat minta maaf ke bapak saya bahwa rumah hampir tidak tertembus sertifikatnya kena Evan masa muda. Dan takdir membawa saya bertemu dengan Ibu Rita Wijayasari. Saya tuh nggak kenal sama sekali dengan beliau. Ketika saya bercerita bahwa Bu, kita pengen bikin ini, Sepultura, saya garansi Bu, bukan hanya Kalimantan Timur yang akan mengenal Tenggarong Kutai Kartanegara, tapi Indonesia akan mengenal Kalimantan Timur. Dan akhirnya beliau setuju, datanglah Sepultura, 34.000 orang datang teman-teman ke Tenggarong, merchandise berputar 1.000 lembar, dan hal itu akhirnya memaksa TV One, Global TV, Metro TV, Net, semuanya datang, majalah Tempo, High Rolling Stone, semuanya datang ke Tenggarong untuk melihat event ini. Meledaklah nama Tenggarong Kutai Kartanegara di peta musik. Ternyata bukan hanya nasional, tetapi Asia. Teman-teman dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, itu semuanya datang nonton. Kita beberapa kali ngobrol, pernah ada yang terjauh tuh dari Denmark sama Rumania. Luar biasa, ternyata musik keras itu bahasanya universal, bisa mendatangkan orang banyak. Tahun keduanya kita mendatangkan Halloween dari Jerman, penontonnya naik di angka 40.000 orang. Oke, tahun berikutnya kita bikin Testament dari Amerika, ternyata penontonnya masih di 40.000 orang. Kemudian kita bikin penontonnya lebih banyak lagi di tahun berikutnya, yaitu Firehose dari Amerika, ternyata penontonnya naik 50.000 orang. Dan di sini kita dapat rekor muri pada saat itu. Buka Rockin Fest menjadi festival musik gratis dan terbesar di Indonesia, seperti itu teman-teman. Dan sampai hari ini masih dipegang oleh Rockin Borneo atau Buka Rockin Fest. Dan kemudian kita penasaran bagaimana caranya mendatangkan yang pirang-pirang, yang tank topan, yang wangi-wangi untuk datang ke Rockin Borneo. Bagaimana caranya mereka nonton? Akhirnya teman-teman kita undanglah crossing genre. Band-band yang hadir untuk nasional itu band-band gak karu-karuan atau musik setan tadi grol-grolan. Tetapi untuk headlinernya kita hadirkan Michael Turons dari Denmark. Dan teman-teman kita mengeluarkan air mata yang datang 84.000 penonton teman-teman, seperti itu. Dari belajar 50 orang penonton ke 84.000 penonton tuh proses yang kita lewati itu memang banyak yang mengeluarkan air mata, ketawa sama-sama, nangis sama-sama, mabuk juga sama-sama, hanya main perempuan yang masing-masing. Sorry ya, udah dewasa semua kan? Dan kemudian di tahun berikutnya kita mengadakan dengan mendatangkan Skid Row dari Amerika, teman-teman. Inilah yang membawa komite ekonomi kreatif bisa terbentuk. Oke, next talk ke materi komite. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tiba-tiba datang ke Tenggarong, menghubungi kita. Kita pengen riset, kata mereka, kita pengen riset atau uji petik dua hal, Rockin Borneo dan Kapital. Akhirnya 6 orang tim asesor datang, dipimpin oleh Ibu Profesor Dr. Juni Sardono, dengan 6 orang dosen berikutnya datang ke Tenggarong. Mereka uji petik, bahannya dilihat, perputaran uangnya dilihat, bagaimana caranya uang berputar di Rockin Borneo. Akhirnya mereka mengkalkulasi 80.000 penonton. Oke mas, kita nggak berbicara tentang merchandise, transportasi, hotel dan lain-lain. Hanya dari tukang pentol atau tukang es teh, tukang aqua dan lain-lain yang berjualan di area, rata-rata penonton membawa Rp20.000. Jika dikali 80.000 orang berarti ada 1,6 miliar yang berputar dalam venue dalam satu hari, kata mereka. Sungguh perputaran yang luar biasa dan sebuah event. Hotel di Tenggarong penuh, Samarinda juga hampir penuh karena penonton banyak yang pindah ke Samarinda dari luar kota. Teman-teman, waktu itu masih ada ferry penyeberangan, mungkin yang pernah ke Tenggarong zaman itu ingat, belum ada jembatan. Kita riset, satu perahunya dalam satu hari hampir mendapatkan 14 juta. Dikali berapa perahu berarti ratusan juta uang berputar hanya dari perahu. Dari hotel, dari tukang-tukang makanan, warung-warung sekitar semuanya sold out. Dan akhirnya betapa hebatnya impact dari sebuah event musik, bukan hanya musik keras. Dan teman-teman, akhirnya
Kapital pun di riset, tinggal di Tenggarong tapi bisa berkoneksi ke Asia hingga nasional. Bagaimana caranya kita bisa menjual t-shirt hanya dari Tenggarong dengan omset ratusan juta rupiah, tapi kita tak bayar pajak. Dan akhirnya kita diundang ke Jakarta untuk bertarung bersama 118 kabupaten kota di Indonesia. Kita bertarung kayak seminar seperti ini ya, sidang skripsi. 30 profesional dan dosen itu bergantian hadir. Saya waktu itu dengan Bu Sri Sekda Prof kita di depan. Jadi kita ditanya, bergantian angkat tangan, mereka nanya kita jawab, mereka nanya kita jawab. Akhirnya pada saat malam hari diumumkanlah 4 kabupaten kota terbaik dan kreatif di Indonesia. Muncullah akhirnya Kutai Kartanegara, teman-teman, bersama dengan Bali, Palembang, Malang, dan Kutai Kartanegara, teman-teman, seperti itu. Boleh dong tepuk tangan. Akhirnya kewajiban pemerintah kita lah. Nah, di sini nih anak-anak metal yang tadi dikatakan musik setan, kita bisa sedikit melengak nih, dadanya agak sedikit naik. Oke, kita udah menghadirkan, membuat bangga Kutai Kartanegara yang dulu ketika kami manggung baru satu lagu diambil MC-nya mic-nya, dikatakan Mas disuruh turun Mas sama IO-nya ya, beda terlalu keras gitu. Akhirnya kita bisa membuat bangga bahwa musik keras lah yang mengantarkan Kutai Kartanegara akhirnya menjadi 4 kabupaten kreatif di Indonesia dengan perputaran uangnya. Dan kewajiban pemerintah kami akhirnya mereka harus membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara. Selamat datang di sini, ini kantor sementara kami, teman-teman. Kalau teman-teman nanti pulang ke Samarinda, teman-teman bisa lihat di sebelah tugu yang belum jadi, ada gedung belum jadi, gedung 2 tingkat itu nanti menjadi kantor kami. Bangunan seharga 34 miliar yang saya dengar sedang berproses. Itu nanti ada ruang pertunjukan di bawahnya, di atasnya ada studio XX1 Mini untuk teman-teman komunitas film, screening film, ada studio rekaman, ada studio foto, ada studio latihan olah tubuh yang cermin full, kemudian ada studio foto, studio videografi. Di lobinya itu kita set buat mini pameran, expo, buat teman-teman yang malas pakai ruang pertunjukan berkapasitas 1.400 bisa pakai lobinya. Dan di halaman lobinya nanti akan ada food and beverage. Jadi kita udah mulai mengkurasi teman-teman yang berbisnis F&B, yang dagang makanan atau minuman kekinian atau produk-produk bistro, itu nanti kita kasih fasilitas sebanyak 30 food container yang ada di sekitar gedung kita. Dan teman-teman akhirnya kita harus melantik di 18 kecamatan. Nah, ini membentuk kecamatan. Jadi kita sekarang 20 kecamatan. Kita udah melantik hampir 10 kecamatan, sisa 10 kecamatan lagi. Hal ini adalah sebagai wujud kita tuh harus terkoneksi dulu sebelum kita melangkah ke Kalimantan Timur secara utuh. Jadi kita harus terkoneksi dengan teman-teman yang ada di 20 kecamatan di Kutai Kartanegara. Ketika kita lantik, kita tugasi mereka mencari pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian diinput dalam aplikasi kita dan itu akan kita rangkum, kita jahit di big data kita. Misalkan teman-teman dari Kekrab Sebulu, mereka harus punya siapa yang videografer, fotografer, bandnya siapa, kuliner kekinian siapa, desain komunikasi visual siapa, aplikasi dan game siapa, pelakunya itu harus mereka input, teman-teman. Itu sebagai senjata kita. Ketika ada pemodal atau orang yang ingin berbisnis, minimal kita tahu tunjuknya ke siapa di kecamatan tersebut. Atau ketika nanti mereka itu datang atau mereka punya produk, kita bisa membantu mereka membuka pasarnya berjejaring ke seluruh Indonesia dengan jaringan kita. Oke, next. Inilah hasil dari teman-teman, hasil kolaborasi kecamatan. Yang pertama kali kita kerjakan adalah album kompilasi Global Arise. Itu sebagai tanda bahwa kita bodo amat dengan COVID, yuk kita bangun. Di situ ada 10 band dari 10 kecamatan di Kutai Kartanegara kita rekam, dan buat teman-teman yang pengen dengar silahkan ada di YouTube-nya Kekrab Kutai Kartanegara dan Spotify-nya Kekrab Kutai Kartanegara. Macam-macam genre, macam-macam kecamatan, dan yang hebatnya teman-teman kecamatan Kembang Janggut yang sekalipun jauh itu ada band bagusnya. Kemudian kita membuat tukar menari
18 kecamatan di Kutai Kartanegara kita kelilingi, kita rekam jejaknya, kita hadirkan dalam bentuk digital. Harapannya kelak 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, ketika adik-adik kita, anak-anak kita di masa depan pengen nyari data, misalkan tari perangnya Tabang, ketika mereka klik YouTube, mereka akan ketemu di Ukar Menari. Jadi seperti itu kita buat rekam jejak, kita capture dalam bentuk digital. Terus Ukar Asia Wonders, Festival Mahakam Pride, terus dan masih banyak lagi nih, nggak mungkin saya jelasin satu-satu, tuh banyak banget programnya. Festival Kota Raja, Tenggarong Art Festival. Tenggarong Art Festival itu yang teman-teman lihat mural di depan. Pemerintah kita membelikan pilotnya, membelikan nasi campur dan segala macam. Teman-teman silahkan men-create di depan, silahkan buat mural. Terus next, Suara Kutai, next dulu toh. Yang ini Rotu Suara Kutai itu ada albumnya di bawah, mana toh. Suara Kutai itu tujuannya adalah, teman-teman pasti tahu ya, yang Indonesia Timur, lagu-lagu cinta berbahasa Indonesia Timur, tahu ya? Tahu ya? Akhirnya kita merasa bahwa kenapa teman-teman Indonesia Timur bisa mentransfer bahasa mereka ke seluruh Indonesia. Kita di Samarinda atau di Tenggarong pun jadi suka lagu, padahal kita nggak ngerti bahasanya. Akhirnya dengan misi itu kita buat Suara Kutai, berbagai genre pop, R&B, jazz, reggae dan lain-lain, tapi berbahasa Kutai dengan lirik cinta. Tujuan kita adalah hal yang sama, kita ingin mentransfer bahasa Kutai itu ke Indonesia belahan lain. Harapannya sama, walaupun mereka nggak ngerti bahasanya, minimal mereka tahu lagunya dan bahasanya. Oke, next. Sorry agak panas ya. Ini memang kita setting buat para pendosa biar latihan nanti dia punya pasar kan, katanya matahari cuma sekilan dari kepala. Oke, next. Kekrab Girls to School. Nah, ini kita turun ke SMA, kita kelilingi SMA di Kutai Kartanegara, kita jemput talent-talent bagus, kita buatkan grup WhatsApp, dan kita selalu berkabar jika ada acara-acara yang besar, talent-talent SMA ini kita hadirkan di panggung-panggung besar. Harapannya ini tongkat estafet buat anak-anak muda, kita kasih ruang kecil dan ketika kita berkunjung ke SMA mereka, namun kita bawa mereka ke hal yang lebih besar lagi. Oke, kemudian next, ada banyak banget tuh festival, ada Arum Jazz Festival, Kekra Podcast, Senandung Mahakam. Senandung Mahakam ini kita rekam hal yang sangat etnik dari musik-musik Kutai Kartanegara, tapi dengan gaya anak muda. Liriknya anak muda, tampilannya anak muda, video klipnya anak muda. Harapan kita menjadi konservasi hal-hal yang berbau etnik tradisional agar tidak punah. Karena kebanyakan anak-anak muda kita sekarang itu lebih aware dengan hal-hal yang berbau western. Oke, next. Wonderful Ukar, kemarin yang nonton peran sama Baby Putri, ada ya? Itu kita buat di depan PKM. Ukar Clothing Festival itu hampir 50 booth clothing kita hadirkan. Kemudian Mahakam Pride itu karya-karya film-film pendek teman-teman dari anak SMA kita kurasi, kita tonton bareng dan kita kritik bareng dan kita kasih apresiasi ke next. Dan terakhir Millennial Hijrah Festival, akhirnya kita bersepakat bahwa IKN itu datang, nggak cuma harus infrastruktur pembangunan yang kita benahi, tapi infrastruktur sumber daya manusia lokal itu juga harus kita benahi. Salah satunya adalah masalah religius, katanya. Iman itu seperti HP, kalau nggak pernah kita cas, dia akan lowbat, turun terus. Akhirnya, yuk kita mulai gelar pengajian-pengajian kecil dengan gaya anak muda. Kemudian dengan Hijrah Festival itu kita hadirkan selama 3 hari ustadz-ustadz, habaib-habaib untuk hadir memberikan ceramah. Seru aja melihat anak-anak muda di belakangnya dari Radita Clothing, dan dari Distro, FNB dan lain-lain. Suasananya festival band banget, tapi itu ceramah isinya. Jadi kita hadirkan hal yang berbeda, dan kemudian kita buat minggu depannya di Sebulu Festival. Itu buat yang tahu lagu CINTA, ada Bagindas, Sesuai Pasar, Penuh juga.
Dan beberapa hari yang lalu kita buat lagi sebuah event Pesta Laut Pesisir Nusantara dengan bintang tamu tim X dan yang hadir lebih dari 10.000 orang. Dan minggu depan 1 Juli kita buat di Lojanan Creative Day namanya. Insya Allah bintang tamunya saya Dito. Jadi teman-teman silahkan datang, gratis acaranya. Dan semua hal yang kami sebutkan dari atas tadi adalah bagaimana kekuatan anak-anak muda ketika membuat create. Saya mengutip bahasa Bang Erwin. Jadi kata Bang Erwin, bahasa perkenalan terbaik adalah bahasa prestasi. Ketika kita bisa membawa arus muda yang cukup masif, kita bisa buat gaungnya lebih besar lagi, akhirnya pemerintah tuh aware-nya proposal kita, Pak, kita pengen bikin festival ini, bintang tamunya tim X, presentasi, penontonnya sekian ribu, apa aja manfaatnya untuk Kutai Kartanegara, perputaran ekonominya, proposal kita di ACC dan eventnya jadi. Itulah yang membuat teman-teman saya itu selalu, kalau ada teman-teman yang belajar buat event, ngasih proposal, itu tuh sering marah ke saya. Karena misalkan, mungkin ada beberapa teman sore yang di sini beberapa, seringkali kita itu ketika kita membawa proposal event atau proposal apapun itu, kita hanya berpikirnya kita tuh onani. Onaninya seperti ini. Kita menawarkan ide, konsep, dan gagasan, tetapi kita nggak bisa menawarkan keuntungan apa yang akan didapatkan sponsor. Contoh, datanglah teman ke saya, Bang, kita pengen buat event, perlu biaya 100 juta Bang. Oke, saya bilang, eventnya berapa hari? 1 hari Bang. Yang datang kira-kira target penonton banyak Bang. Banyaknya berapa? 500 orang Bang. Secara KPI perhitungan rasio keuntungan itu nggak masuk teman-teman. Rokok sekalipun perusahaan rokok mengeluarkan 100 juta, itu nggak mungkin KPI penontonnya 500. 100 juta itu minimal 2.000 sampai 3.000 orang. Jadi ketika kita membawa proposal baik ke pemerintah atau perusahaan rokok, kita harus bisa menawarkan atau menggaransi hal yang spektakuler. Seperti yang saya cerita tadi ke Bu Rita, Bu, jika Ibu mau datangkan Sepultura ini, saya akan menggaransi puluhan ribu orang, minimal 20.000 orang akan datang, media nasional akan datang, dan Ibu akan terkenal bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi di seluruh Indonesia. Hal-hal seperti itulah yang harus kita berani ketika kita membuat proposal event. Bukan hanya menawarkan ide onani kita. Onani kenapa saya dalam sebut tanda kutip onani? Mohon maaf teman-teman ya, bahasanya kasar karena pendidikan saya di jalan. Karena ketika proposal itu disetujui oleh sponsor, uang masuk berapa persennya, event itu berjalan, yang nonton nggak ada, dan kebanyakannya panitianya merasa puas aja kan dengan acara tersebut, padahal acaranya nggak rame, nggak menghasilkan perputaran uang yang besar. Setelah itu bercerita seolah-olah dia yang si paling event gitu ya, ke orang-orang merasa besar. Hal seperti itulah yang kita hindari. Onani dalam kerangka berpikir hanya mementingkan kepentingan kita, tapi tidak impactnya untuk orang banyak. Dan terakhir teman-teman, akhirnya kita ngerasa bahwa IKN itu benar-benar tiba, seperti yang disampaikan Bang Erwin tadi. Suka atau tidak suka teman-teman, ketika saya ngobrol dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Bappenas itu udah mulai rapat kerja dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saya yakin Samarinda pun sudah, Balikpapan pun sudah, apalagi PPU yang sama posisinya kayak Kutai Kartanegara menjadi penopang IKN. Saya mendapat informasi bahwa di 2024 mulai tuh harus perpindahan staf kementerian ke IKN. Pak Jokowi berkata bahwa 2024 semua staf kementerian harus mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara. Teman-teman tahu jumlah staf yang datang? Nggak tahu ya? 200.000, 200 juta. Habis Indonesia pindah ke IKN 200 juta. Pasti gara-gara rumah Irama Bang. Penduduk Indonesia 200 juta. Teman-teman, Bappenas mengatakan di tahap awal arus staf kementerian yang pindah ke Ibu Kota Negara adalah 3,5 juta staf kementerian.
Wow, jumlah yang fantastis ya. Sekukar aja sekaltim 3,4 juta manusia. Sekaltim teman-teman, kita ini 3,4 juta. Bayangin 3,5 juta orang akan datang ke IKN, berkantor di IKN. Kalau bawa 2 orang anak aja berarti akan ada 7 juta anak muda baru di tempat kita teman-teman. Kebayang ya? Secara ekonomi itu bagus. Ekonomi akan berkembang pesat karena jumlah demand orang yang datang, kebutuhan itu akan meningkat. Bisnis apapun akan insya Allah jalan. Tapi secara peluangnya mengecil karena pelakunya crowded teman-teman, banyak banget pelakunya. 7 juta orang anak muda. Itu jalan ke sananya Sempaja apa sih? Bayur. Pakai bukan Solo kan? Bukan ya? Itu akan macet total, bayangin orang ke Solo itu macet total. 7 juta anak muda baru. Secara mindset kita berarti teman-teman ini sekarang di generasi transisi teman-teman. Sumbu masa depan di tangan kalian. Apa yang terjadi 10-15 tahun dari sekarang itu ada di pundak teman-teman. Karena 15 tahun lagi Andi Harun mungkin udah pensiun ya. Pak Isran mungkin udah masjid aja. Ya kan? 20 tahun dari sekarang. Anggap Pak Isran sekarang 60, 80, 20 tahun lagi. Kalau Pak Awang baru kalau bualan ya. Pak Awang baru kan udah 75-80 nih. 20 tahun lagi nggak mungkin sampai 100 tahun buat Pak Awang baru. Teman-teman lah yang nanti akan berperan di ibu kota negara. Mana tahu dalam ruangan ini nanti ada yang jadi wali kotanya Samarinda ya. Ada yang jadi ketua DPRD-nya kan kita nggak tahu. Jadi pesan saya sebelum saya tutup bahwa ibu kota negara tanggung jawabnya ada di teman-teman karena kita generasi transisi. Jadi kita harus mulai aware dengan apa yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketika 7 juta orang itu akan datang membawa sepupunya, membawa sepupu dari sepupu istrinya, membawa teman bisnisnya, diperkirakan 10-15 juta orang akan datang. Kita akan membuka tangan lebar-lebar. Oke, selamat datang di Kalimantan Timur, mari berbisnis dengan kami, tapi izinkan kami tetap menjadi pemain utamanya di Kalimantan Timur. Seperti itu kan? Teman-teman harus mulai saling berkolaborasi. Teman-teman harus mulai saling kenal mengenal. Teman-teman harus mulai saling aware, membuat bisnis-bisnis kecil, mengupgrade skill, karena pekerjaan-pekerjaan masa depan itu akan berkaitan dengan artificial intelligence, semua hal yang berkaitan dengan teknologi dan mesin. Jangan sampai kita hanya akan menjadi penonton di tanah kita sendiri. Betul? Sepakat? Oke, akhir kata, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Karena sejatinya pria memang harus minta maaf karena yang benar hanya wanita. Untuk itu kita sepakat. Oke, jika pengen nanya-nanya lebih banyak kita buka sesi setelah ini dan pengen kenal lebih jauh, silahkan follow Instagram. Saya akan follow balik Fix Akbar Haka. Dan kita buat cowok-cowok kita bisa berbagi nomor WhatsApp ya. Di situ ya. Kita bisa cerita. Cewek-cewek juga boleh. Jika ada yang kurang jelas kita sleep call aja. Kita bisa bercerita sambil tidur-tiduran. Dan akhir kata, kurangi kompetisi, berbanyak kolaborasi. Saya Akbar Haka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sehari-hari kalian dengerin teori, hari ini mendengar cerita langsung bagaimana semua itu kalau kita lihat di belakang terbentuk. Tahu Pak Malakayu siapa? Ya, RT 3 ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita diskusi interaktif,
Bar, minta tolong sedikit penjelasan. Kalau tadi ya, berarti kan ada peluang datang, tapi juga sebenarnya ada ancaman yang kita hadapi. Banyak orang menganggap bahwa menantu idaman adalah pekerja migas, ya kan? Atau pekerja tambang batu bara, ya nggak? Ya, pastilah. Bapak dan ibu di rumah akan membuka pintu lebar kalau di sininya ada lambang Pertamina misalnya. Sementara jalan terjal berbatu ini nggak bisa langsung yakinin bahwa ini bisa jadi hidup. Ini bisa jadi hidup dan ini layak. Bukan cuma layak, ini bisa jadi jalan untuk memperkuat ekonomi umat atau ekonomi masyarakat. Lo yang udah ngejalanin langsung bertahun-tahun, saya satu sisi ya melihat banyak seniman hebat, tapi masa tuanya menyedihkan. Ya kan? Banyak orang hebat, nggak usah jauh-jauh, punya Mega, fight buat negaranya, buat timnasnya, tapi hari ini harus ngejual medali-medalinya hanya untuk bertahan hidup. Perspektifnya gimana Bang? Antara berkesenian, beridealisme, tapi juga kompetitif dari segi bisnis. Dilemanya gimana? Karena biasanya seniman mainnya rasa. But you have make a deal with your partner. Boleh cerita Bang? Betul? Dari tadi saya dengar kalimat betul. Oke. Mungkin yang paling utama adalah ketika kalian pacaran, pastikan calon mertua kalian itu menerima kalian apa adanya. Karena saya menjadi salah satu sampel teman-teman. Minimal itu dulu, kita harus berpacaran dengan orang yang tepat, karena teman-teman nanti akan dewasa, teman-teman akan berkeluarga. Bayangin, saya aja sekarang menjadi bapak dari anak putri saya kelas 3 SMA, dan saya tidak membayangkan jika dia dilamar atau diapeli pria bertato penuh seperti saya. Masa depan apa yang kamu tawarkan kepada putri saya, kan pasti kan berpikir begitu kan. Dan hebatnya ketika saya datang ke rumah mertua saya pada saat itu, welcome, walaupun saya kerjanya serabutan, semuanya saya kerjakan teman-teman. Dan alhamdulillah ketika menikah, saya karena konsisten kecintaan saya akan profesi saya, membawa saya berkeliling hampir setengah dunia, dibayarin orang teman-teman, hanya karena profesi saya. Saya akhirnya mendapat kesempatan menjadi LO sanggar-sanggar tari dari semua desa-desa di Kutai Timur, desa Dayak, untuk ada yang tur ke Paris, Den Haag, Amsterdam, Brussels, Belgia, Jerman, Shanghai, Vietnam, Singapura, hampir mana lagi, Jepang, terus Taipei, dan semua hampir yang saya datangkan itu dibayarin orang, hanya gara-gara Bang kecintaan saya akan profesi saya. Ketika kita konsisten, akhirnya semesta juga berpihak, seperti yang tadi Ronda Black katakan, akan berhasil. Semua orang tuh nggak pernah nyangka bahwa seorang vokalis band metal bisa membawa Kutai Kartanegara berkeliling Indonesia namanya, dan membawa tim kesenian itu berkeliling dunia. Artinya apa? Pasti ketika kita memilih sebuah profesi, semua orang tuh akan remeh pada awalnya kalau kita belum ngasih bukti, gitu ya. Tapi kalau kita udah ngasih bukti, semua orang akan bertanya bagaimana caranya. Kata kuncinya adalah konsisten. Teman-teman yakin ketika apa yang kalian kerjakan itu kalian cinta, terus kerjakan, insya Allah akan membawa hal yang baik. Saya punya satu cerita
bukan melemahkan kita yang berkuliah. Bukan. Ada yang tahu Nas Daily, teman-teman? Tahu ya? Pada sebuah kontennya Nas Daily berkata bahwa ketika dia berkunjung, thank you Mbak, nanti bisa kita DM-an ya. Nas Daily berkata ketika dia berkunjung ke kampusnya Harvard, dia kaget bahwa Harvard mempunyai utang jutaan dolar. Kenapa akhirnya diriset oleh Nas Daily Harvard itu mempunyai utang yang sangat besar? Ternyata antara pengeluaran kampus dan pendapatan itu nggak seimbang. Makin tahun makin sedikit orang di Amerika yang kuliah, teman-teman. Makin dikit. Akhirnya Nas pulang, dia punya 3 kantor, satu di Dubai, satu di London, satu di Singapura. Dirisetlah semua pegawai dia yang membawa perusahaannya menghasilkan jutaan dolar. Ternyata tidak satu pun yang sarjana, teman-teman. Mas terkejut, secepat ini habit dunia berubah. Ternyata yang membuat orang kaya bukan para sarjana ternyata. Nas kaget. Akhirnya diriset. Bayangin, angkatan 2000, anggap angkatan 2023 anak SMA masuk fakultas bisnisnya Febisnya Unmul, anggap ya. 5 tahun lagi, 2028, ada 2 orang teman, anggap. Yang satu masuk Unmul, yang satu langsung terjun ke dunia videografi. Bayangin, 5 tahun dari sekarang, yang kuliah itu sarjana, 5 tahun yang konsisten di bidangnya dan terus mengupgrade skillnya, dia akan jadi profesional di 5 tahun berikutnya. Dan yang dibutuhkan dunia sekarang ternyata bukan sertifikat. Hanya saja kita salah tinggal ya. Indonesia itu butuh syarat administrasi pekerjaan yang namanya ijazah. Tetapi semua pekerjaan yang ada di dunia hari ini itu tidak membutuhkan ijazah ternyata. Bayangin 2 orang yang berteman dekat SMA tadi, yang satu sarjana ekonominya Unmul, yang satu menjadi profesional, PH-nya semakin berkembang, pendapatannya semakin naik. Bisa jadi teman dekatnya yang tadi sarjana akan jadi pegawainya, teman-teman, untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa jadi kan? Dia akan jadi bosnya. Yang lulusan SMA tadi akan jadi jadi bosnya yang tadi sarjana karena teman dekat. Daripada kamu sibuk melamar dengan kemana, ayo kerja dengan saya katanya. Saya teman baikmu, ini jalanin perusahaan saya. 5 tahun itu cukup untuk membuat seseorang ketika dia konsisten, dia ulet, dia punya mindset yang berapi-api, itu membawa bisnisnya berkembang dan dia membawa dia menjadi seorang profesional. Artinya apa? Sekali lagi Bang Erwin, sambil kuliah upgrade skill kita, upgrade cara berpikir kita. Pekerjaan-pekerjaan masa depan tuh menunggu kita tanpa ampun, kejam banget. Kalau kita ke Big Mall, yang tadinya perempuan-perempuan cakep ngasih tiket di pintu masuk tuh udah nggak ada, ganti mesin. Artificial intelligence kan. Bayangin kalau kita ke bandara, dulu banyak teller, sekarang udah nggak ada, udah mesin, kita bisa check in mandiri kan. Kalau kita mau bawa bagasi, kita bisa langsung naik pesawat pakai mesin. Jalan tol, hampir semua pekerjaan itu digantikan oleh artificial intelligence, mesin yang menggantikan. Berapa kesempatan kita yang hilang manusia ini bekerja jika semuanya udah based on teknologi. Kacau dunia, teman-teman. Tapi ada satu profesi yang tidak akan tergantikan oleh mesin, yang berkaitan dengan taste atau rasa. Karena mesin nggak bisa punya rasa, teman-teman. Jadi kalau yang sekarang hari ini suka baca, mulailah nulis. Mana tahu nanti tulisan kalian akan menjadi besar, novel besar. Nulis juga bisa jadi pekerjaan, salah satu pekerjaan menjanjikan. Karena sekarang nulis caption untuk akun-akun besar itu tuh dibayar. Nulis redaksi itu dibayar. Itu hanya dari nulis. Teman-teman yang suka desain udah mulai belajar desain sambil kuliah, di hukum juga nggak masalah, fisik nggak masalah sambil suka desain, karena
Pekerjaan-pekerjaan sekarang yang ada di sosmed itu membutuhkan etalase digital, tempat jualan mereka butuh desainer-desainer produk mereka. Yang suka video juga sama, yang suka voice over, yang suka musik, yang suka lukis dan semuanya dalamin profesi kalian karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan. Mungkin itu Bang Erwin, konsisten kata kuncinya. Mulai membayangkan 5 tahun lagi kalian akan pakai sarung, pakai kaos, terus main burung. Main burung? Di atas ya. Atau di bagian itu kami cepat kita terkoneksi. Atau kalian memilih untuk marah-marah, memblokir jalan tol karena menganggap bahwa orang lokal ditinggalkan. Pilihannya dua, try to light your candle or just to push the dark. Mulai tadi bangun apa yang kita punya, konsisten, atau cuma marah-marah. Cuma itu kok pilihannya, ya kan? Oke, kalau gue yang nanya, kami kan biasanya kalau jalan tim biasanya kalau Bu Sri masuk kamar jam sekian, kami masuk kamarnya subuh, itu biasa. Ngopi berjam-jam. Kami biasanya kemudian mengakhirinya dengan pelukan dan tangisan. Teman-teman boleh nanya, apapun yang kritis, Akbar memilih sekarang salah satu jalur berjuangnya menjadi politisi. Pilihan yang beresiko, pilihan yang saya sekalipun tidak sepakat untuk itu. Tapi pasti ada alasan-alasan untuk memilih bidang di mana kita akan berjuang. Teman-teman boleh nanya apapun. Nanya nomor telepon anaknya gadis, tapi ingat, kami para bapak-bapak biasanya tidak ramah untuk pertanyaan itu. Boleh, silakan. Siapa yang mulai? Satu di belakang, satu di depan. Arifin, aku pilih lu karena tadi doa lu pas kita berangkat bagus. Oke, Queen boleh duluan. Ada anak bicara nih, ada yang nanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin saja, saya mahasiswa dari Universitas Purwokerto jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi izin bertanya terkait dengan ekonomi kreatif ya. Saya sendiri hobi di bagian mengurus event ataupun menyelenggarakan event dan sebagainya. Bahkan ada beberapa event yang saya bersama teman saya yang kebetulan dia juga alumni Ilkom tapi habis itu dia keluar dan sekarang pindah ke Untas karena sebuah pekerjaan. Saya sedang bekerja sama dengan dia untuk menyelenggarakan sebuah event gitu. Dan kami makin lama makin kesini, awalnya cita-cita saya simple semasa SMA, pengen jadi polisi. Cita-cita paling simple anak SMA pada saat itu. Nah, tapi ketika kami terjun ke dalam sebuah event dan ekonomi kreatif tadi, kita bertemu dengan orang-orang, terutama ketika saya bertemu dengan orang bazar, ketemu dengan orang penyelenggara yang gunain panggung dan sebagainya, saya banyak ngobrol dengan mereka. Dan kemudian di detik-detik ini, yang biasanya kami ngobrol cuma tentang cewek, dan akhirnya sudah kami ngobrol bagaimana ketika kita membuat PO. Kita udah ngobrol bagaimana kita sebagai anak muda, kita jangan kalah dengan orang tua. Ya sebelumnya dia kerja di PO juga, cuma udah si bosnya itu udah umurnya sudah berapa puluh dan lain sebagainya. Dan yang kami pikirkan adalah bagaimana ketika saya lulus dan ketika dia lulus, kita udah punya semacam skill, kita udah bisa bekerja sama dengan orang, kita bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah dan maupun swasta dengan membawa nama ISO kita sendiri. Nah, jadi bisa dipersingkat. Iya, jadi saya tanyakan bagaimana langkah awal terlebih dahulu agar kami bisa dipercaya oleh pihak swasta ataupun pemerintah untuk menyelenggarakan event dari mereka itu sendiri. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik? Faktanya startup di bidang digital dan startup pada usaha ekonomi kreatif itu hanya 30% yang bertahan hidup. Sisanya mati di perjalanan. Entah mati dengan cara baik-baik atau mati dikejar oleh debitur pinjol
Tapi faktanya cuma 30% yang survive. Makanya tadi mungkin bisa tuh belajar model bisnisnya. Silakan yang di depan. Oh, ini sudah berdiri. Kena nanti gua mau body shaming. Makasih loh Bapak. Iya. Oke, baik, saya Devi Kolbi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Devi. Ya, jadi kan ini tadi anak muda ya Bapak. Dan Kalau ngobrolnya anak muda jangan manggil bapak dong. nanti saya mau. Oh ya, di sana ada Bang David. Bang David, dada-dada dulu dong Bang. Bang. Beliau penanggung jawab di Pemkab Tukar untuk perkembangan ekonomi kreatif. Lanjut, Fit. Oke, jadi kan kami ini anak-anak muda yang mungkin masih kemakan stigma dengan pekerjaan realistis Pak. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwasannya seorang seniman ini kan mempunyai selera gitu ya. Kita bekerja dengan perasaan, kita bekerja dengan selera kita gitu. Tapi gimana caranya kita berdiri dengan art itu, tapi dengan keadaan di realistis dunia ini gitu Pak. Gitu. Lagi kita tinggalnya di Indonesia. Berkesenian dengan gaya, Iya, tapi survive secara bisnis. benar. Itu Bapak. Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Bapak lahan. Aduh, kalau saya manggil bang kan nanti ada yang marah di rumah. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Banyak yang nunggu nih. Banyak yang nunggu. Mereka hampir 1 semester kan di Iris Tipis ya. Jadi waktunya. Dan di belakang siapa tadi? Boleh ke depan? Kalau ke depan aja dipakai alma maternya. Berarti kumpul gunanya hanya untuk memanaskan. Gak ada yang lain ya. Saya dulu sering pakai jaket alma mater kalau naik motor, biar nggak masuk angin. Ya, mungkin pertanyaan saya tidak sekritis itu. Nama saya Muhammad Ilham Maulana, bisa dipanggil Ilham. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas B, angkatan 2020. Mungkin pertanyaan saya nggak sekritis teman-teman sebelumnya, tapi saya mungkin lebih fokus ke topik menarik yang juga sudah disebutkan teman-teman sebelumnya, mengenai ekonomi kreatif ya Mas. Nah, ekonomi kreatif sendiri itu kan kalau di Kalimantan Timur itu termasuk tanda kutip hal yang baru gitu dibanding di Jawa, karena lebih advance di Jawa gitu dibanding di Kalimantan Timur. Nah, saya selama 5 tahun terakhir ini sudah melihat perkembangan yang luar biasa dari ekonomi kreatif terutama di Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Mas sendiri, terutama dia dari IKN juga, IKN seperti yang Mas bilang juga bakal ada perpindahan penduduk yang luar biasa besar tadi disebutkan bahkan 100%-nya dari jumlah penduduk di Kalimantan Timur gitu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita waspadai, apa saja yang harus kita kembangkan juga dari ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Berhubungan juga Kalimantan Timur ini kan terkenalnya pada awal bukan ekonomi kreatif, tapi lebih ke arah tambangnya gitu, bukan kayak ekonomi kreatif. Bagaimana sih langkah-langkah atau kayak apa saja yang harus diwaspadai, yang ditingkatkan mengenai ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Timur? Terima kasih. Thank you Han. Bar, pertanyaannya menurut gue kritis banget. Kenapa kita nggak main aman dengan menjadi bagian dari mafia tambang? Iya kan? Iya. Siapa juga yang menuntut pertanggungjawaban moral untuk kita? Kalau sementara di sini jelas berhasil belum tentu, tapi haters di mana-mana. Silakan. Ada Bang. Oke, Arifin tadi ya. Oke, langkah awal untuk bisa dipercaya sebagai seorang IO, gitu ya. Kata kuncinya adalah selalu siap kemana-mana secara fashion. Itu udah kata kunci paling awal. Secara fashion. Karena gini, kita itu nggak pernah tahu kapan kita ketemu sponsor, kapan kita ketemu calon orang investor untuk event kita atau orang kita ajak bekerja sama.
Artinya secara fashion kita harus mulai siap. Nggak harus mahal teman-teman, tapi usahakan itu merepresentasikan kamu itu sebagai IO. Sepatu ganteng-ganteng gitu ya. Personal branding kan itu kan. Benar, personal branding. Dan wajib wangi. Parfum kan murah kan ada reviewnya. Jadi membiasakan diri kita untuk kita siap terhadap situasi. Teman-teman bayangin, jika saya yang dalam keadaan terjepit untuk mencari pelunasan Sepultura ketemu dengan Bu Rita dalam keadaan saya tidak siap, hanya menggunakan celana pendek, sandal jepit atau baju beler gitu ya. Bayangin apa reaksi Bu Rita menawarkan event miliaran rupiah terhadap orang yang secara looking aja gak meyakinkan. Jadi ketika kita bekerja di dunia entertain, pastikan kita mulai belajar fashion apa yang cocok dengan diri kita. Itu adalah kata kunci. Karena sekali lagi teman-teman, kita tuh nggak tahu kita bertemu siapa, kita ketemu siapa, hari ini kita mau ngapain. Minimal orang percaya walaupun sepatu kita jelek banget, tapi usahakan pakai sepatu kemana-mana. Kalau kita pengen berbisnis seperti itu ya, kita tawarkan bisnis yang miliaran rupiah, ratusan juta, kita pakai sandal jepit, celana pendek, baju kaos oblong. Minimal berapa persennya calon investor kita tuh udah nggak percaya. Seperti itu, Pin. Yang kedua, ini salah satu trik. Buat proposal, Atok jagonya, ntar Arifin bisa ngobrol sama Atok. Buat proposal yang first impression orang sama kayak baju kita tadi. Artinya ketika kita menggambarkan ini event kami, Rocky Borneo, penontonnya sekian ribu, wartawan nasional akan datang, jaringan-jaringan ini tuh kita tulis dalam mukadimah yang fontnya tidak terlalu kecil, desainnya tidak terlalu jelimet, pilihan fontnya pun mudah terbaca, dan itu ada di halaman pertama. Kebanyakan orang-orang itu bikin proposalnya kayak makalah ya kan, di print, dijilid, logo depannya misalkan nama IO-nya, pas dibuka prakatanya aja udah 3 lembar gitu kan, tujuan eventnya apa, 3 lembar. Buka halaman kedua lagi, susunan panitia aja menghabiskan 3 lembar, belum ke intinya. Jadi tinggalkan proposal yang seperti itu, beralihlah ke proposal-proposal yang dalam bentuk ini, boleh dalam bentuk postcard seperti ini dengan warna looking yang bagus. Ketika calon investor kita kirim PDF-nya atau minimal kita datang ke dia baca halaman pertama, dia udah tahu bahwa ini event keren. Itu salah satu jurus. Jurus yang ketiga, bawa teman. Ini ampuh banget. Orang dalam. Itu benar, orang dalam nanti. Rumus ini banyak orang yang nggak tahu. Karena apa? Egoisme orang, dia pengen besar sendirian. Saya ketika presentasi itu selalu membawa minimal 3-4 orang di sebelah saya. Datang ke calon investor kita kenalkan. Oke Pak, perkenalan saya Akbar Haka Pak, saya dari Distorsi, kita mau membuat Rocky Borneo. Perkenalkan Pak, yang di ujung namanya Atok, dia admin saya, dia yang mengurus semua perizinan, semua administrasi yang ada di Distorsi. Sepultura dia yang ngurus surat orang asingnya. Kita kenalkan teman-teman kita gede-gedein teman kita. Kenalkan Pak, yang kedua namanya Sinchan, dia yang mengurus semua desain grafis dan semua materi promo itu yang ada di Sinchan Pak. Produk yang dia kerjakan adalah ini, dia pernah bekerja di sini. Pak, yang di sebelah kanan saya ada Hakim Pak, dia fotografer, videografer. Video-videonya bisa dicek di YouTube, dan dia yang mengerjakan semua materi video foto yang ada di Distorsi. Dan Pak, perkenalkan yang di ujung, dia adalah divisi sponsorship. Saya akan mencek semua yang berurusan dengan uang, sponsorship itu dari dia. Karena teman-teman, jurus ini adalah ketika kita datang ke sponsor atau calon investor, walaupun kita IO kecil, sponsor akan ngeri. Anjing, tim siap banget, ya kan? Gede nih perusahaannya, lengkap orang-orang yang dikenalkan ya. Bayangin Arifin, ketika kamu datang bawa proposal sendirian, kamu ngecap Pak, saya mau bikin Rocky Borneo nilainya 2M. Ini dulu Pak, saya kerjakan segini, penonton segini. 84% itu pasti jong.
Karena apa? Ketika psikologis manusia, satu orang ngecap hal-hal hebat yang dilakukan, bisa dipastikan 50%-nya bohong, teman-teman. Nggak mungkin orang itu bekerja sendirian. Dan calon investor kita pun nggak yakin ketika saya kasih uang 2M, apa jaminannya dia nggak lari. Ya kan? Ketika kita bawa bendera besar, saya datang Pak, saya dari Kekra Kutai Kartanegara, ini event kita, ini tim saya, sponsor akan ngeri. Hampir 90% dengan kemampuan itu saya lakukan, dengan kemampuan teman-teman bersepakat siapa di antara kalian yang public speakingnya paling jagoan, yang ngomong tidak bertele-tele tapi straight to the point, yakinlah 99% itu uang akan keluar dan berhasil, teman-teman. Tapi tetap teamwork ya. Teamwork wajib, hukumnya haram datang sendirian ke calon investor kita. Kalau dibalik, teman-teman, ada satu orang ngecap, tadi sorry siapa namanya? Devi. Dia cerita, oke Devi, bisnis yuk. Aku nih punya bisnis nih, kakak berpikirnya segini-gini nih, plan marketingnya, kita hanya punya butuh dana awalnya 200 juta. Kamu nggak akan yakin ya? Yakin loh itu, nggak percaya. Ini benar nggak ya, saya kasih 200 juta lari gitu ya. Tapi ketika ada perusahaan, Dep, kantor kami di sini loh, Dep, ini tim kami. Walaupun pada akhirnya ada miss di tengah jalan, minimal 80%-nya Devi agak yakin, oh ya kantornya di sini, teman-temannya 1A, B, C, D ini udah ada gitu kan. Nah itulah yang membuat kita harus teamwork. Oke, Devi, sorry, jelas ya hari ini? Oke, jelas ya. Gua panggil Devi, Tasmiyah Ulan. Tapi Arifin ini tahu. Arifin Devi, mana tahu setelah ini mereka berjodoh Pak, maksudnya Pak. Ini Arifin langsung sujud syukur, Devi ini salat tobat. Kenapa tuh? Lanjut Pak. Oke, pertanyaan dari Devi, bagaimana cara bisa berdiri? Coba silakan jawab. Pertanyaan Devi, bagaimana cara bisa berdiri? Tendi otaknya Tendi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana bisa cara berdiri dengan kesenangan kita business works dengan art, tetapi bisa survive secara bisnis. Ya, Dev, ya, seperti itu. Surfing tapi seimbang, Yap. tapi seru. Benar. Kata kerjanya adalah kita harus mulai ketika kita terjun dengan hal yang kita cintai, kita mulai juga objektif terhadap diri kita sendiri. Contoh, misalkan kita ngerasa kita jagoan desain gitu ya. Ketika setahun, 2 tahun kita udah mulai menggeluti bidang itu deh, kita harus mulai belajar objektif. Kalau bahasa Ustadz Abdul Somad tuh mawas diri, Bang. Penting banget mawas diri. Kenapa kita harus belajar mawas diri atau objektif terhadap diri sendiri? Karena ternyata di dunia ini orang-orang yang objektif terhadap diri sendiri itu populasinya sedikit, teman-teman. Dia merasa keren, dia merasa apa yang dia kerjakan itu orang akan salut. Padahal itu enggak, teman-teman. Contohnya, banyak band lokal yang belum start tuh udah sindrom. Ya kan? Ketika dia manggung, dia merasa seolah-olah itu ribuan orang akan mengejar untuk berfoto dengan dia gitu ya. Star syndrome akhirnya. Berlari-larilah merasa orang akan membutuhkan dia. Padahal yang nonton hanya 10 orang. Itu pun tukang sapu event yang belum pulang. Objektif terhadap diri kita sendiri itu penting dari akhirnya. Ketika kita mulai objektif, kita yakin, oke, karya saya bagus, kita teruskan. Tapi kalau ternyata tidak bisa diterima ya, kita ulang lagi. Ternyata belum bisa diterima, kita ulang lagi. Kita sambil kita cari kesalahannya di mana. Ketika kita ulang lagi itu belum berhasil, oke, stop. Sepertinya saya tidak cocok di bidang ini. Nah, seperti itu. Kita harus objektif dengan diri kita sendiri dulu.
Dan ketika kita objektif dengan diri kita, oh ternyata saya punya peluangnya di sini nih, ini lebih bagus. Ketika kita terjun dan hasilnya ada, belajarlah untuk mulai memetakan siapa pasar kita, umur seperti apa yang kita tuju, habit seperti apa yang kita inginkan, anak muda seperti apa yang kita inginkan menjadi target pasar kita. Pejabat tuh sering salah teman-teman, ngomong, oke, kita harus dorong generasi milenial untuk bisa survive, eksis di zaman sekarang. Anak-anak muda, generasi milenial harus kita dukung. Pejabat tuh salah teman-teman. Generasi milenial itu seperti saya, bang udah tua, bang 40 tahunan ya kan. Yang sekarang itu udah Gen Z, Gen Alpha. Artinya anak muda seperti apa untuk jadi target pasar kita itu harus kita petakan. Jangan ketika terjun membuat sebuah produk, oke, target pasar saya adalah anak muda. Anak muda itu harus ada kita petakan, Devi. Anak muda itu ada yang sporty, ada yang religi, ada yang anak band banget, seniman, dan seterusnya. Jadi harus kita pilih core utamanya. Kalau kita target pasar kita, oke, saya pengen target pasar saya anak muda yang religi, berarti kan jualannya hijab, baju-baju muslim yang kekinian, ya kan seperti itu. Cara nge-brandingnya adalah gaya anak muda. Adapun anak yang suka olahraga, suka musik, suka film, desain komunikasi dan seterusnya itu jadi core sampingannya, bukan target pasar utama kita. Seperti itu. Jadi jangan bias, jangan oke, produk saya itu buat anak muda. Anak muda yang seperti apa yang harus kita tentukan, nah, seperti itu. Karena ketika kita menentukan jenis anak mudanya, kita akan ketemu simbolnya, logo seperti apa. Nggak mungkin kita jual hijab, target masa parket kita itu anak muda kekinian yang religius, tapi logonya yang kita pilih akar-akar seperti band metal gitu kan, salah logo. Nah, artinya marketnya juga harus jelas, anak muda seperti apa yang ingin kita tuju, dan itu akan membawa apa yang kita kerjakan, apa yang kita cintai secara konsisten, melahirkan peluang-peluang bisnis berikutnya. Percayalah itu, ketika kita bisa memetakan siapa yang kita tuju, cara kita memperlakukannya, mengasuhnya, seni yang kamu geluti akan jadi peluang bisnis seperti itu. Jadi jelas? Gue tambahin Mbak. Yap. Seniman yang berbisnis itu mesti pas memilih teman. Kenapa? Karena teman adalah sumber masalah, terutama ketika dia minta harga teman. Padahal teman yang baik pasti bayar lebih mahal karena itu bentuk konkret mendukung usaha temannya. Yang masih jadi teman toksik mulai hijrah ya. Islamic Center menyediakan program rukiah untuk teman toksik. Iya dong. Mulai jadi desain grafis gitu, dimintain harga teman. Mulai sekarang jangan jadi teman toksik, gitu ya. Satu lagi tadi pertanyaannya Ilham ya, Bang. Ya Bang. Apa saja yang harus dikembangkan dari ekonomi kreatif Kaltim ya Ilham ya? Kenapa nggak ikut gelombang aman, main tambang, ya kan? Bener nggak? Dibukain pintu sama calon mertua lebih lebar, ya kan? Terus apa tanggung jawab kita ke depan soal, mohon maaf kalau kita tidak berhati-hati, maka bencana ekologi itu nggak milih orang. Dan orang yang paling rentan terhadap itu adalah bencana ekologi itu paling banyak nanti menyerang ibu dan anak. Banjir itu yang paling tidak survive itu ibu dan anak. Terus apa korelasinya kita ngembangin creative based economy ke depan? Kenapa nggak main aman? Oke. Kenapa kita tidak mengajarkan teman-teman untuk terjun ke tambang? Padahal orang luar aja tuh main tambangnya di sini. Teman-teman, itu salah satu yang membuat kemarahan saya ketika membuat kapital di awal-awal. Teror di Bantara. Saya nongkrong di Kemang, teman-teman. Ada anak muda yang petatan petenteng, mobilnya mewah, dan ketika dikasih tahu teman saya bahwa bapaknya itu punya tambang di Kutai Kartanegara,
di Kemang mainnya. Dan ketika saya tanya teman-teman, dia aja nggak pernah ke Kutai Kartanegara, tapi mobilnya mewah dari Kutai Kartanegara. Jadi itu salah satu kemarahan awal saya, membuat kapital yang berteriak marah-marah karena hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kita sepakatilah, oke, tambang memang menggiurkan, tapi benar kata Bang Erwin tadi, dia akan terus menuju senja, dia akan habis, dan ketika itu semua habis, hanya sumber daya manusia akhirnya yang akan bertahan untuk bertarung dalam peluang perspektif ekonomi berikutnya. Seperti itu teman-teman. Apa saja yang harus dikembangkan dengan Ekraf Kaltim? Pertanyaan ilham ini ditanyakan oleh kementerian untuk saya dan Bang Erwin di tahun 2019 ketika saya pertama kali datang memenuhi undangan dari kementerian. Saya pikir itu event sharing diskusi. Saya datang waktu itu habis latihan band, pakai baju metal teman-teman. Dan ketika saya datang, acaranya yang datang pakai jas semua dari kementerian. Bang Erwin setipe, pakai baju naik gunung, Eiger. Masih. 5 orang yang lainnya pakai batik. Itulah yang membuat frekuensi saya sama Bang Erwin nyambung. Bang Erwin pakai baju hiking, saya pakai baju metal, yang lain pakai jas dan batik. Oh, ini teman gua nih di masa depan. Akhirnya itulah yang membuat peta roadmap ekonomi kreatif dibuat. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menjadikan Kaltim sebagai pilot project ekonomi kreatif Indonesia. Padahal saat itu belum ada isu IKN, ya, sama sekali belum ada isu IKN. Kenapa Presiden Jokowi membuat yang pertama kali diharuskan membuat peta jalan ekonomi kreatif itu adalah Kaltim? Karena bagi Presiden Jokowi, Kaltim itu adalah lumbung tambangnya Indonesia. Banyak banget perusahaan tambang di sini. Kalau kita tidak bersiap-siap dengan peta jalannya, entah apa yang akan terjadi di 15, 20, 30 tahun berikutnya. 7 orang ini, saya, Bang Erwin, dan beberapa dosen lainnya berkumpul, kita namakan tim 7. Kita akhirnya membuat sejarah. Selama 4 bulan sampai 5 bulan berkutat dengan laptop, dengan tadi yang disampaikan Bang Erwin, kita jalan ke semua dinas-dinas, minta data ke 10 kabupaten kota. Terjadilah namanya peta jalan ekonomi kreatif. Kita di situ sederhananya ngomporin orang untuk mulai aware, mulai terjun dengan ekonomi kreatif. Karena ternyata manusia yang ada di dunia ini, teman-teman, menyumbangkan ekonomi kreatif itu hal yang sangat spektakuler. Contoh, ketika COVID, satu-satunya ekonomi yang masih menghasilkan 1.000 triliun itu adalah industrinya kuliner di Indonesia. Bayangin, dari ekonomi kreatif pendapatannya 1.000 triliun. Ketika semua profesi lain tumbang, tiarap, ekonomi kreatif masih bisa survive, berjalan. Aplikasi game itu ada dalam 17 subsektor. Muncullah Zoom meeting. Semua orang membeli, mengakses untuk melakukan rapat-rapat virtual. Jalanlah salah satu ekonomi kreatif. Bayangkan hanya ekonomi kreatif yang bisa bertahan di masa pandemi. Dan apa yang harus kita lakukan untuk Kaltim? Kita kembalikan ke teman-teman sendiri. Peta jalannya udah dibuat Bang Erwin sebagai ketua kami. Tugas teman-teman sebagai mahasiswa adalah menjadi rel membangun untuk generasi berikutnya. Kalau teman-teman tidak mengajak pelaku-pelaku ekonomi kreatif naik ke dalam gerbong yang sama, di rel yang sama, bisa dipastikan ketika tambang habis, kita akan jadi seperti negara-negara di Amerika yang kotanya ditinggalkan orang-orang, kosong, sepi. Karena kalau bertahan di situ akan jadi gelandangan. Yakinlah itu, mulai sekarang terjun ke industri kreatif. Kalau kita tidak bisa dengan profesinya, minimal kita menjadi orang yang menyediakan ruangnya.
Sederhananya kita punya halaman yang kecil, bangun kafe kecil, tawarin booth-booth jualan di halaman kita, itu bisa menjadi ruang ekonomi kreatif. Teras rumah kita bisa jadi akustikannya, band-band bisa manggung di situ, bisa pameran, ada tembok bisa di mural, dan mural pun bisa jadi uang teman-teman. Salah satu yang contoh, Bank Indonesia itu membayar 750 juta untuk naruh mural mereka di M Block Jakarta. Ada pernah ke M Block pasti ya? Pagar di belakang itu ada beberapa bank Singapura, bank Jakarta, bank Indonesia, itu bayar temboknya. Bayangin mural aja dibayar teman-teman. Artinya semua ekonomi bergerak di ekonomi kreatif. Balik lagi untuk Kaltim, apa yang harus kita lakukan? Minimal kalau kita belum bisa berbuat banyak, kita berusaha untuk menjadi penyambung jejaring teman-teman memasarkan produk mereka. Ketika ada teman kita yang jualan produk mereka, kita bantu share di Instagram kita, Instastory kita, Facebook kita, TikTok kita bantu iklankan. Minimal hal-hal sederhana seperti itu yang harus kita lakukan. Karena seperti pepatah, langkah yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Seperti itu. Thank you. Ya. Satu lagi deh, ini anak-anak perikanan gimana nih? Ada seniornya Bang David dari perikanan. Oh iya. Bang David. Bang David ini kakak kelas jurusan sosek perikanan loh. Bang, mohon berikan ini Bang. Bang David sosek perikanan. Sekarang ngurusin ekraf. Dianggap keluar jalur apa enggak? Atau apa sih yang sebenarnya kita pelajari di kuliah? Lalu kemudian gimana make bekal-bekal selama kuliah itu sehingga kemudian nanti di bidang pekerjaan apapun kita tuh adaptif, versatile, kita siap berubah jika situasi membutuhkan. Nih kakak kelas dia, saya lupa nih, Bang David sosek perikanan. Bang, ada adik kelas, mohon ujangan Bang. Ya. Terima kasih Bang Erwin, Bang Akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mohon maaf agak telat tadi Bang Erwin karena Zoom meeting. Saya betul sekali, saya alumni sosek perikanan. Tapi mohon maaf sebelumnya ijazah saya ini saya agak menyesal juga, masih Laperta. Karena tahun 2000 itu bulan September belum pisah Bang. Pertanian itu masih perikanan masih ikut di pertanian. Belum merdeka. Tahun 2001 baru pisah dari pertanian. Jadi jasa saya masih sarjana pertanian jurusan sosek perikanan. Kenapa saya lakukan menggeluti ke bidang ekonomi kreatif? Dulu waktu di kampus mungkin adik-adik di perikanan tahu namanya Skrobas. Awal mulanya di situ dulu. Saya dengan Pak Ivan sekarang jadi rektor itu teman akrab. Dari Pak Ivan membina kita bimbing selaku dosen buat event Skrobas, beberapa kali event kita buat. Ya tadi sama kayak siapa Mas Arif yang bikin event di kampus. Nah seperti itu dengan teman-teman. Nah, bikin event juga, pelaku musik juga, seniman juga. Jadi seniman tapi sering bawakan lagu metal saya. Lagu metal, lagu Sepultura, lagu God Bless, lagu standar lah, lagu rock lah. Benyamin ada. Nah, saya juga banyak belajar dengan teman-teman yang lain, terutama dengan Akbar Haka. Walaupun ini adik saya yang paling nomor 3, saya banyak belajar dari dia karena ada kalau energi positif itu perlu kita ambil. Karena dia memang menguasai bidang ini, kita harus banyak belajar. Saya kuliah di Unmul, dia sudah SMA, SMP dia sudah kelihatan bakat talentnya itu, sering juara drum. Dulu main drum dia bukan vokalis.
Jadi drummer Akbar ini, saya spesifik dulu. Drummer band The Pistol, Pistol Air. Nah, festival itu sering the best drum. Gak tahu gimana ceritanya, dia langsung vokal juga, memang ada bakat semua yang cuman beberapa kali event yang saya buat di kampus, saya minta pendapat juga dengan Akbar dan juga dengan teman-teman yang lain. Itu juga menjadi passion saya hingga lari ke ekonomi kreatif dulu. Kita nggak tahu ini ternyata ekonomi kreatif yang kita lakukan di tahun 1998 kan menghasilkan cuan, Bang. Bikin event di kampus, Robas, ada apa namanya patungan lah istilahnya. Tidak ekor kalau tidak cuan. Iya, tidak ekor kalau tidak cuan. Kamu mau main band? Ya boleh. Bayar dulu 150.000. Oke, bayar, tampil dia. Kamu mau nari? Bayar dulu 150.000. Oke, tampil nari, dance gitu. Seperti itulah. Kamu mau jualan? Iya, ini ada tendanya. Kita siapkan ini tempat anunya, tendanya. Bayar 200 selama seminggu gitu. Pokoknya cuan buat otak ini. Hingga dalam waktu saya memang geluti musik juga, saya memang sempat juga main band dengan Akbar di Kapital, sempat album ketiga, 2 album di Kapital. Saya resign karena saya seorang PNS loh. Pangkat saya di tengah-tengah nih, kalau nggak diterusin tanggung nih. Makanya saya berhenti karir tadi dah di PNS. Saya kebetulan di Bapeda, biar connect nih dengan teman-teman di sini komunitas. Kebetulan di Bapeda bidang saya itu bidang perencanaan pengembangan dunia usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. 14 tahun saya di Bapeda itu nggak pernah pindah-pindah. Dipercaya Pak Bu Bupati dan Kepala Bapeda yang sudah 5 orang nanti di situ-situ aja, nggak pernah pindah. Nah, saya connect dengan Akbar, kita buatlah menggelegar lagi nih Kukar. Dari perencanaannya, dari penganggaran, termasuk mengawal OPD terkait khususnya pariwisata terkait dengan pengembangan kreatif di Kukar. Hingga sampai hari ini, alhamdulillah 1 tahun 6 bulan saya dipindah lagi ke pariwisata bidang pengembangan ekonomi kreatif menjadi kepala bidang sekarang, Salon 3. Seperti itulah kira-kira singkatnya. Terima kasih. Berarti kuliah di sosek perikanan Ya, bisa membuat karir cemerlang. amin, amin. Bisa, percaya Bu. Ini ada yang aminin sosek perikanan? Tidak kuliah pun bisa punya karir yang cemerlang. Intinya adalah di ranah manapun tetap belajar secara konsisten. Sosek perikanan satu orang ada yang mau nanya sebelum nanti saya pilih yang perempuan dulu. Gak ada? Oke, bisa? Boleh? Ya. Kita di sini aja. Boleh berdiri? Berdiri aja. Gak apa-apa, gak usah pakai mic. Selamat siang, Iya. dan teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya, tapi terkait dengan hal perikanan. Gitu. Boleh. Oke. Jadi di dunia perikanan sekarang itu banyak sekali pemasaran-pemasaran yang dilakukan gitu, dan usaha-usaha yang mungkin sampai di situ saja gitu, belum nyampe ke yang sangat internasional mungkin, atau hanya di lokal di tempatnya saja seperti itu. Nah, saya ingin bertanya sih, apa sih cara memasarkan atau memotivasi gitu para masyarakat usaha tersebut untuk gabung dalam ekonomi kreatif tersebut sehingga hasil perikanan tersebut menjadi lebih unggul seperti itu. Oke, thank you. Fakta menarik. Sabar nih. Ikan asin paling mahal di Jakarta itu kalau labelnya ikan asin Banjar. Gabus, ikan asin gabus paling mahal di rumah makan di Jakarta itu kalau dilabeli oleh pedagangnya sebagai ini ikan asin dari Banjar. Teman-teman tahu dari mana itu? Dari Danau Semayang, dari Danau Jempang, dari Melintang. Diproses oleh ibu-ibu di danau itu, lalu kemudian dikartonin, dikartusin, baru distempel Banjar. Sehingga kemudian yang dapat untung lebih banyak marginnya itu orang Banjar. Telur mata sapi, ayam yang punya telur, sapi yang punya ayam.
Ini paradok bisnis. Boleh Bang David, boleh Bang Akbar. Baik, saya coba menjawab Bang Erwin. Karena ini memang sudah lama saya nggak bersimpung di tapi masih ada basicnya. Jadi begini, dek atau mana? Ya, sebaya ya. Neng aja. Intinya kami sudah lakukan itu. Ini karena profesi saya ya, karena saya sekarang sudah bertugas di pariwisata, terutama bidang perumahan kreatif. Saya punya tanggung jawab moral di 17 subsektor itu. Tapi unggulan Kukar itu ada 3 ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Mungkin sudah dijelaskan Akbar tadi ya. Kita jadi masuk 4 besar kabupaten kota kreatif dengan ekosistem terbaik kedua Pulau Jawa tahun 2019 dan 2021 mendapatkan lagi 2 kali. Itu punya tanggung jawab kita di pemerintahan, terutama di bidang saya. Terkait dengan perikanan, kami sudah sering koordinasi dengan kawan-kawan di dinas perikanan, terutama terkait dengan packaging. Pertama, kami mencoba kerjasama di 3 OPD, 4 malahan: perikanan, dinas industri perdagangan, dinas koperasi, kami sendiri dinas pariwisata. Nah, terkait olahan makanan dari ikan, karena terkait dengan ikan. Tadi yang disampaikan Bang Erwin, ikan asin yang di Banjar dijual ke Pulau Jawa yang mendapatkan nama di Banjar, itu betul paradok bisnis yang punya nama di Banjar. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, menghindari itu jangan sampai banyak terjadi. Kami sudah ada program namanya di sini, program dedikasi Pak Bupati, yaitu Kukar Kreatif Idaman di bidang kami. Kukar Kreatif Idaman itu salah satunya menjual produk-produk perikanan yang kita tawarkan, baik itu secara marketing online maupun offline atau di gerai-gerai yang pasar modern seperti Indomaret, Alfamidi atau Elamart. Itu kita buatkan slotnya untuk penjualan yang produk bahan ikan, khususnya ikan yang ada di Kutai Kartanegara, yaitu ikan asin segala macam. Itu kita serahkan dengan perindustrian perdagangan. Kami di bidang ekonomi kreatif terkait dengan desainnya, desain produknya, packagingnya. Nah, itu yang di bidang kami. Karena kami lakukan itu ada pelatihan-pelatihan di bidang kami. Untuk koperasi UKM, anggotanya, para pelakunya. Nah, seperti itu yang kami kolaborasikan dengan OPD-OPD yang lain. Ini terkait di bidang saya yang saat ini saya geluti di ASN atau di pemerintahan. Jadi paling tidak kita sudah mencoba memberikan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku atau petani atau bagi nelayan untuk menjual produknya. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih. Masalah ikan gue nggak tahu. Tapi sederhananya, saya punya teman dekat banget, namanya Awang Heri. Jadi dia cerita bahwa awalnya dia iseng naik motor ke Motai, bawa uang 500.000 bang. Sampai situ di Tengkulak, uang itu dibelikan ikan, dibawa ke Tenggarong, jadi 1,5 juta katanya bang. Kaget dia, semudah ini nyari 1 juta katanya hanya dari bawa ikan dari Muara Muntai. 1,5 juta dibuat kantong kiri kanan, katanya naik motor, dibeliin lagi 1,5 juta, balik lagi berlipat. Dan hari ini hal itu dilakukannya terus menerus bang. Akhirnya dia punya 2 mobil pickup, 2 rumah bang, hanya dari mengolah ikan bang, dari hulu. Sedasar itu anak muda naik motor bolak-balik, awalnya bawa 500.000, punya 2 rumah, punya 2 mobil sekarang, dan pegawai. Dan gue percaya itu karena dia, maaf nih, base-nya bukan dari keluarga berada, benar-benar petarung. Artinya kan kemauan. Ya. Seperti itu bang. Konsistensi menggeluti bisnis itu penting. Ya. Dan itu contoh aslinya teman saya yang itu. Bekerja konkret. Bukan foto pakai KTP kan. buat ini bang,
buat pinjol nge-war tiket Coldplay. Baik, ini waktunya sudah habis, gitu ya. Mudah-mudahan kuliah hari ini bisa membuka wawasan, bisa membuka sudut pandang baru bahwa balik lagi teman-teman. Sebentar, sebelum kita tutup oleh bahwa kampus itu punya tanggung jawab moral. Kampus itu punya tanggung jawab moral untuk memikirkan ke arah mana pembangunan di wilayah kita ini mau kita bawa. Mau sekolah formal, contohnya Bang Gapi. Mau sekolah di jalan, contohnya Angga. Dimanapun yang penting belajar. Yang repot adalah belajar di sekolah kagak, belajar di jalan kagak. Kebanyakan jaga lilin, lalu mengorbankan temannya untuk keliling kampung. Ya, pelajaran moralnya adalah nggak ada hidup yang mudah kalau tidak diperjuangkan. Gitu ya. Percayalah, babi ngepet, merah tuyul, gitu ya, itu ada azabnya. Indosiar yakin sekali itu. Baik, sekali lagi kita boleh kasih aplaus untuk kuliah kita hari ini. Vin, maju lagi Vin. Kalau tadi, ya, gak apa-apa Bang. Tolong baca doa. Ucap syukur, lalu doa supaya kita sampai ke rumah dan juga selamat. Dan apa yang kita lakukan hari ini berguna untuk kita jadi amal baik, tapi juga berguna untuk penghidupan kita ke depan. Ada berkah. Ya, sebelum nanti kita foto di spot depan situ ya. Arifin tolong baca doa. Doa selamat. Baik, teman-teman semua, sebelum menutup acara perkuliahan pada hari ini, mari kita membaca doa. Untuk yang beragama Islam, saya pimpin secara Islam, dan untuk beragama Muslim silakan baca surah dari masing-masing. Marilah kita awali doa ini dengan membaca buku kitab Al-Fatihah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa hijratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina kulli sakratul maut wa najatan min an-nar wa min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi aplaus buat kita semua. Boleh kumpul di spot foto favorit, jangan ninggalin sampah. Boleh terima kasih lagi buat kakak bersaudara Akbar dan Mas David. Boleh